Pemirsa, Prabowo dinilai menjadi tokoh utama dalam rekonsiliasi nasional pasca Pilpres 2024. Apalagi jika ia berhasil mengajak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk bertemu. Salah satu tokoh yang mendukung adanya rekonsiliasi nasional adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kalla. Langsung saja kami ajak Anda bergabung bersama dengan Pak Yusuf Kalla. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yusuf Kalla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Andro, Vita. Pak Yusuf Kalla, Pilpres sudah selesai. MK juga telah final dan mengikat keputusannya. Bagaimana Pak Yusuf Kalla melihat upaya rekonsiliasi besar yang ingin diwujudkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto? Iya, seperti saya sudah katakan juga, urusan politik pemilu secara formal selesai, sudahlah. Mari kita bergerak dan melihat ke depan lebih baik lagi. Karena apa yang kita hadapi ke depan, saya kira akan lebih sulit dibanding yang lalu. Politik itu bisa diselesaikan dengan aturan atau kompromi. Saya tahu bahwa banyak yang tentu tidak puas, banyak tentu kita yang kecewa. Tapi biarlah hal tersebut menjadi bagian daripada sejarah. Biarlah penelitian para akademisi tentang bagaimana demokrasi yang lebih baik seharusnya dan bagaimana tindakan-tindakan, dan tentu juga diharapkan adanya perbaikan daripada peran-peran eksekutif, legislatif, yudikatif, nanti pemerintah akan datang. Karena juga harus diperbaiki. Jangan nanti masalah-masalah sekarang itu akan menjadi bahagian daripada kesulitan masa datang. Tapi intinya ialah mari kita lihat bergerak, karena masalah-masalah seperti yang saya katakan tadi, masalah politik sudahlah kita anggap selesai sekarang secara formal, dan kita masuk kepada waktu di mana kebersamaan bangsa dibutuhkan. Banyak hal-hal yang mendesak yang dibutuhkan secara bersama-sama. Melihat dunia ini ekonominya stagnan seperti katakan oleh Menteri Keuangan, banyak hal yang menurun. Banyak kesulitan ekonomi mendasar yang kita hadapi, penerimaan negara menurun, pihak pengeluarannya nanti mungkin lebih banyak lagi karena subsidi, karena dolar yang menguat, rupiah melemah. Itu semua iklim begini masalah, pangan ada masalah. Tanpa persatuan kita ini, kita akan lebih sulit dibanding apa yang kita perkirakan. Karena itu mari kita bersama-sama. Kita mendukung pemerintah yang baru untuk menjalankan pemerintahan. Kita dukung Pak Prabowo untuk menjalankan pemerintahan. Dan tentu inilah dengan harapan bahwa segala langkah-langkahnya akan menahan atau memperbaiki keadaan yang sekarang ini. Iya, Pak JK, tapi begini. Soal upaya rekonsiliasi ini banyak sekali yang mempertanyakan kalau rekonsiliasi ini diartikan merangkul semua rival-rivalnya dalam Pilpres 2024 kemarin. Banyak yang mempertanyakan bagaimana untuk check and balances antara eksekutif dan juga legislatifnya. Ini dikhawatirkan akan bisa mengganggu proses demokrasi. Ada kekhawatiran itu. Bagaimana jawaban dari Pak JK soal itu? Merangkul tidak berarti untuk koalisi besar, tidak. Merangkul artinya mari kita kerjasama dalam membawa negeri ini. Tetap dibutuhkan oposisi untuk check and balance, bagaimana mengkritik, bagaimana memperingatkan, tetap dibutuhkan. Tapi itu juga secara politik tidak bermusuhan, tapi bekerja untuk bangsa ini ke depan dengan cara memperbaiki, dengan cara koreksi, dengan cara mengkritik. Itu juga bagian daripada pemerintahan yang baik. Tanpa itu juga akan timbul kekuasaan mutlak yang itu tentu tidak baik. Jadi rekonsiliasi tidak berarti semua harus masuk pemerintahan. Tapi rekonsiliasi mari menjalankan pemerintahan yang baik secara bersama-sama. Ada tugas menjalankan pemerintahan, ada tugas untuk mengoreksi, menjaga jalannya itu. Itu namanya rekonsiliasi. Tidak berarti semua duduk dalam satu meja, satu kamar, tidak. Karena seperti ini Pak JK, yang dikhawatirkan oleh publik adalah ketika eksekutif lebih kuat ketimbang pengoreksi yang ada di parlemen, Pak JK. Ya semua zaman, semua pemerintah dimanapun di dunia ini
mengharapkan pemerintah kuat di parlemen. Tapi tidak berarti parlemen itu akan memberikan apa saja. Tidak berarti itu harus dijaga. Sejak dulu pemerintahan Soeharto kuat di parlemen, Bu Mega kuat di parlemen, Pak zaman saya dengan SBY kuat di parlemen. Ya. Tapi tidak berarti tidak ada kritikan, tidak ada check and balance. Seperti itu. Ya. Oke, itu konteksnya menurut Pak JK. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak JK bahwa oposisi itu diperlukan ya Pak JK ya. Kita tahu bahwa sudah ada komunikasi politik yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada beberapa elit partai politik. Kemarin Nasdem ya Pak ya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sudah menyampaikan akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana tanggapan dari Pak JK soal ini? Ya, itulah suatu hal yang baik bahwa partai-partai yang selama ini berseberangan akan bersatu. Mendukung tidak berarti masuk oposisi juga fungsinya mendukung, tapi fungsi dalam mengkritik, gitu kan. Kalau ada yang kritik, menjaga jalannya. Mendukung artian pemerintah berjalan dengan baik, ada keseimbangan, supaya pemerintah tidak katakanlah tidak otoriter, mesti dikritik, tidak mengeluarkan belanja terlalu besar. Itu juga menjadi bagian upaya pemerintahan itu. Biarlah semua itu berjalan seperti apa adanya demokrasi itu. Ya, mari kita bersama bangun negeri ini tetap demokrasi walaupun ada kritikan pada masa lalu, tapi mari kita berjalan ke depan, melihat ke depan, masalah keseluruhan. Kalau harga beras naik, bukan semua orang kena. Tapi kalau si A terpilih, si B tidak, itu hanya terbatas. Tapi apabila ada masalah ekonomi, apabila pajak turun, semua kena bahwa belanja akan dikurangi. Itu kan semua menjadi masalah bangsa ini akan datang. Kita hadapi dari sekarang akan datang. Itu akan terjadi. Baik. Pak JK, memang saat ini kita lihat komunikasi masih terus terjalin dengan jajaran elit partai politik yang tadinya rival, yang tadinya lawan, bisa jadi kawan ke depannya. Tapi ada pula partai yang sampai dengan saat ini Pak belum bertemu sama sekali dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri Pak. Belum ada lampu hijaunya Pak JK. Menurut Bapak, saran Bapak sebagai tokoh bangsa bagaimana Pak? Tidak berarti tidak berarti bahwa pemerintah tidak bisa jalan. Jalan dulu. Pasti akan jalan dulu kan. Ibu Megawati mungkin, PDIP mungkin jadi oposisi, tidak apa-apa. Sejak dulu juga oposisi, waktu zaman kami dengan SB itu PDIP oposisi. Tidak berarti hubungannya kita dengan PDIP lancar-lancar aja, di DPR lancar aja, kita rapat bersama. Bahwa secara Ibu Mega memang pertama orang yang baik, tapi tentu peka kepada hubungan-hubungan yang penuh etika. Mungkin merasa seperti yang selalu banyak masyarakat, Pak Jokowi sedikit ada masalah sehingga tidak lagi anggota DPD PDIP, itu kan masalah. Biarlah masalah itu kita selesaikan tahap demi tahap. Tidak berarti semua selesai dulu baru jalan pemerintah. Sekarang rakyat membutuhkan pemerintahan yang baik. Rakyat membutuhkan langkah-langkah yang cepat mengatasi masalah-masalah ini. Ya, itulah yang kita butuhkan. Saya yakin Pak Prabowo akan bisa menjalankan itu dengan dukungan partai yang ada. Nanti masalahnya DPR kita selesaikan lagi di DPR. Nanti selesai di DPR sesuai dengan apa adanya. Nah, di samping itu tentu juga ada kritikan daripada akademisi, pada teman-teman yang mempunyai pengetahuan yang cukup. Itu tidak apa-apa. Itu untuk memperingatkan, mendidik masyarakat untuk kritis. Itu penting juga. Ya. Oke, Pak JK, kita mungkin ingin mendalami, tadi ada yang belum kita gali Pak JK. Kita kan tahu Pak JK ini merupakan salah satu tokoh yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024 kemarin. Nah, ini koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, kemudian PKB dan juga PKS. Apakah sudah sempat komunikasi dengan Pak JK soal langkah politik dan lain sebagainya pasca penetapan KPU kemarin, Pak JK? Ya, komunikasi tentu ya berjalan. Tapi setelah pemilu diputuskan, maka
masing-masing partai mempunyai hak sendiri untuk menentukan langkah politik berikutnya. Karena koalisi itu kan ya ini politik. Tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik. Yang ada kepentingan yang bersama, ingin kekuasaan. Itu rumus dasar kan. Hari ini kita boleh koalisi, besok kita ganti koalisi. Itu biasa saja. Politik di dunia apapun seperti itu. Di hari ini dulu Nasdem berseberangan dengan Gerindra. Mungkin suatu waktu bersama lagi. Bukan saja di DPR pusat, mungkin di pilkada dia bersama-sama. Atau dengan PDIP. Itu biasa saja itu. Jangan dianggap masalah besar gitu. Baik. Pak Yusuf Kalla, mungkin Bapak sudah menyampaikan secara personal dengan Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran setelah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Di layar kami pada sore hari ini, Pak Yusuf Kalla ada pesan dan mungkin ucapan selamat yang ingin Bapak sampaikan secara langsung kepada Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Pak Yusuf Kalla, silakan. Ya kemarin saya sampaikan juga ucapan selamat kepada Pak Prabowo Gibran atas terpilihnya dengan pengumuman daripada KPU sebagai presiden terpilih, dan itu dengan harapan bahwa bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan janji-janji kampanye dan sesuai harapan masyarakat dan sesuai dengan apa yang kita hadapi secara bersama di ke depan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak JK. Itu tadi pesan dari Pak JK untuk Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Sekali lagi terima kasih banyak Pak JK atas waktunya sudah bergabung sama kami di KBR Petang. Sehat selalu Pak JK.